Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Chani Levnetia Putri NIM 12 18 002, Ridho Ilahi 12 18 010, Nadia Yulita Sari 12 19 074 yang membahas tentang pengantar filsafat ilmu, diajukan untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan filsafat. Dosen pembimbing Ridho Putra MAG, yang pembahasannya disampaikan oleh Ridho. Kepada Ridho dipersilakan. Pengantar filsafat ilmu. Baiklah, saya Ridho Ilahi akan mencoba menjelaskan tentang pembahasan kita, yaitu pengantar filsafat ilmu. Nah, di dalam pengantar filsafat ilmu ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama tentunya dari pengertian filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu ini sendiri adalah merupakan bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu. Yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu lainnya. Nah, di sini filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu ini berusaha untuk dapat menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah. Nah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan serta memanfaatkan alam melalui teknologi, dan cara menentukan validitas dari sebuah informasi, formulasi, dan penggunaan metode ilmiah. Dan penggunaan metode ilmiah, macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, filsafat ilmu ini terbagi ke dalam dua kata. Yang pertama itu filsafat, kemudian ilmu. Kita masuk ke pengertian filsafat. Pengertian filsafat ini dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan yang menelaah segala sesuatu yang ada secara mendasar dan mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Filsafat bukannya mempersoalkan gejala-gejala atau fenomena, akan tetapi mencari hakikat dari fenomena tersebut. Dengan kata lain, filsafat adalah pangkal dari segala ilmu yang ada dalam pemikiran manusia. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa filsafat ini merupakan pangkal atau benar-benar akar dari segala ilmu yang ada di dalam pemikiran manusia. Nah, selanjutnya kata ilmu. Adapun definisi ilmu ini merupakan salah satu dari sebuah pemikiran manusia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ilmu merupakan salah satu dari pengetahuan manusia. Untuk bisa menghargai ilmu sebagaimana mestinya, sesungguhnya kita harus mengerti apakah hakikat ilmu sebenarnya. Seperti kata peribahasa Prancis yang berbunyi, mengerti berarti memaafkan segalanya. Tujuan utama kegiatan keilmuan adalah mencari pengetahuan yang bersifat umum dalam bentuk teori, hukum, kaidah, azas, dan sebagainya. Nah, setelah pengertian filsafat ilmu secara umum, kita masuk selanjutnya ke pengertian filsafat ilmu menurut para ahli filsafat. Yang pertama menurut Robert Ackerman. Ia mengatakan bahwa filsafat ilmu dalam suatu segi adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat lampau yang telah dibuktikan atau dalam kerangka ukuran-ukuran yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu. Tetapi filsafat ilmu demikian bukanlah suatu cabang yang bebas dari praktek ilmiah senyatanya. Kemudian ada
Peter Kaus. Nah, Peter Kaus mengatakan bahwa filsafat ilmu merupakan suatu bagian filsafat yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Selanjutnya ada pendapat Lewis Whitebeck. Ia mengatakan bahwa filsafat ilmu yaitu mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke objek material dan objek formal filsafat ilmu. Yang pertama yaitu objek material filsafat ilmu. Yang dimaksud dengan objek material filsafat ilmu ini yaitu suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan atau hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup apa saja, baik hal-hal konkret ataupun yang abstrak. Kemudian ada namanya objek formal. Objek formal ini merupakan sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda dalam objek formalnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan yang intinya filsafat ilmu ini lebih menaruh perhatiannya terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini yaitu tujuan filsafat ilmu. Filsafat ilmu sebagai cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat ilmu yang mengandung manfaatnya sebagai berikut. 1. Filsafat ilmu ini sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Kemudian, filsafat ilmu ini merupakan suatu merefleksi, menguji, mengkritik asumsi, dan metode keilmuan. Sebab kecenderungan kita menerapkan suatu metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu pengetahuan itu sendiri, suatu sikap yang diperlukan di sini adalah menerapkan metode ilmiah yang sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan, bukan sebaliknya. Lanjut yang ketiga, tujuan filsafat ilmu itu adalah memberikan pendasaran logis terhadap metode-metode keilmuan. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kegunaan filsafat. Kegunaan filsafat ini secara umum yaitu manfaat yang dapat diambil oleh orang yang mempelajari filsafat ilmu ini secara mendalam. Manfaat tersebut dapat berupa memudahkan dalam menyelesaikan masalah-masalah secara kritis. Jadi, inti dari kegunaan filsafat ini adalah mempermudah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah kritis dan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, selain memudahkan kita menyelesaikan masalah, adapun hal lain dari manfaat filsafat ilmu ini adalah filsafat ini akan membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Kemudian, filsafat ini tentunya akan membuat kita lebih kritis lagi. Karena filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Kemudian, adapun hal manfaat yang lainnya yaitu akan mengembangkan kemampuan kita lebih mendalam lagi, seperti menalar supaya lebih jelas lagi. Kemudian dapat membedakan argumen yang baik dan yang buruk. Lalu kita dapat menyampaikan pendapat, itu bisa kita lakukan dengan lisan ataupun dengan tulisan secara jelas. Kemudian manfaat lainnya, kita dapat melihat sesuatu melalui kacamata yang lebih luas. Jadi tidak hanya pemikiran itu
sampai di sini, tapi kita bisa mengkajinya lebih luas lagi. Lalu kita tentunya akan dapat mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda. Dari kita dapat mempertimbangkan tersebut, jadi kita bisa mengambil ini kelebihan dan ini kekurangannya. Lalu dengan cara kita mempelajari karya-karya para pemikir besar, maka filsuf dalam sejarah dan tradisi filsafat, kita akan melihat betapa besar sungguh besar pengaruh filsafat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang agama, di bidang pemerintahan, di bidang pendidikan, ataupun karya seni. Kemudian kadang ini memang bisa mendorong kita untuk menolak pendapat-pendapat yang telah ditanamkan pada kita. Tetapi filsafat juga memberi bekal dan kemampuan pada kita untuk memperhatikan pandangan kita sendiri. Tidak hanya di pandangan kita sendiri, pandangan orang lain pun juga bisa kita kritis, kemampuan berpikir secara jernih, menalar secara logis, dan mengajukan dan menilai argumen, serta menolak asumsi yang diterima begitu saja. Dan pencarian akan prinsip-prinsip pemikiran dan tindakan yang koheren tersebut, semuanya ini merupakan ciri dari hasil latihan dalam berfilsafat ilmu. Baik teman-teman semuanya, mungkin pada video kali ini hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengantar filsafat ilmu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan banyak maaf jika terjadi kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.